Mereka itu udah aku anggap anakku sendiri dari pihak Mbak Alawi. Bahkan mantanku juga Mbak Alawi dulu. Oh, punya mantan Mbak Alawi? Iya, dulu. Tapi kita pisahnya bukan karena pro dan kontra, karena akidah kita beda gitu aja. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kemarin jam 2:30 sore, saya ditelepon oleh salah seorang anggota PWLS Kabupaten Pemalang bernama Gus Ahmad Mukmin. Beliau menceritakan bahwa di wilayah kerja saya di Kecamatan Bojong, tepatnya Desa Pucang Luwuk, akan ada pengajian Nurul Habib yang diadakan di sebuah musola. Nah, ternyata musola tersebut adalah musola keluarga yang dibangun oleh Umi Karim dan keluarganya. Dibangun di pinggir rumah, di belakang rumah. Kemudian karena sudah dibangun, jadi musola tersebut tidak diakui sebagai musola keluarga, tetapi sebagai musola umat. Ya. Nah, di musola itu akan diadakan acara safari dakwah Habib Ali Gendoang, Kecamatan Moka atau Pulau Gendoang itu Moka ya, Kabupaten Pemalang. Umi Karim ini ternyata sudah pernah menikah dengan seorang Habib, tapi bercerai. Nah, karena dia sudah tidak lagi menjadi istri Habib dan kemudian memahami bahwa ternyata mereka para Habib itu bukan cucu Nabi yang sebenarnya, maka dia terus melakukan perlawanan. Nah, kemudian ketika akan diadakan pengajian Habib di musola keluarga yang sudah diwakafkan itu, beliau Umi Karim ini merasa tidak ridho. Menurut Gus Mukmin itu, dia kepada saya dalam teleponnya tidak ridho musolanya dijadikan tempat acara Habib kayak begitu. Nah, karena itu ada di wilayah Kecamatan Bojong di mana kepengurusan PWLS saya yang pegang pada saat ini, saya hubungi teman-teman PWLS. Oke, mari kita bergerak cepat. Kita langsung ke rumahnya Umi Karim di Desa Pucang Luwuk, sedulur TV Al-Waha. Nah, ketika kita sudah ketemu dan kita menyaksikan beneran itu musolanya itu sangat dekat sekali dengan rumahnya. Di belakang rumah itu dari teras belakang rumahnya, jarak musolanya itu hanya 1 meter. Jadi rumah langsung lompat aja dan nyampe musolanya, sangat dekat sekali. Ya pantas saja ini Umi Karim tidak terima diadakan acara acaranya Habib, karena beliau mengatakan nanti biasanya kalau setiap kali ada acara ya pasti rumah saya yang penuh kotor, orang keluar masuk, karena ternyata musolanya sangat berdekatan sekali dengan kolamnya, dapurnya Umi Karim ini, sehingga sangat jelas nanti musolanya kotor dan sebagainya, rumah saya juga kotor, saya capek ngepelnya dan lain sebagainya. Intinya sudah tidak ridho lagi acaranya di musolanya diadakan untuk acara Habib, karena beliau sudah tidak lagi percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Kalau dulu iya sampai jadi istrinya kayak gitu. Nah, ini menjadi perhatian bagi kami semuanya. Kemudian Umi Karim itu menceritakan bagaimana beliau mensikapi hal ini. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Umi Karim. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Kalau dulu memang setiap ada acara mungkin di aku, dan aku ikut andil besar di dalamnya gitu.
Iya, untuk andil di dalamnya. Tapi untuk saat ini karena kekecewaan ini sebenarnya karena kekecewaan. Mungkin kalau korban atau kekecewaannya dalam bidang apa, Kak, Umi tidak bisa mengatakan di sini. Karena ini terlalu apa sih namanya? Sensitif gitu loh. Karena gini, kita juga tidak munafik ya bahwa mereka itu udah aku anggap anakku sendiri dari pihak Mbak Alawi. Bahkan mantanku juga Mbak Alawi dulu. Oh, punya mantan Mbak Alawi? Iya dulu. Tapi kita pisahnya bukan karena pro dan kontra, karena akidah kita beda gitu aja. Maksudnya akidah beda? Sana akidahnya apa sih? Dia condong ke Syiah. Dan Umi Iya. itu lahir dari rahim NU masa kayak gitulah. Jadi seperti itu. Jadi pisahnya juga secara baik-baik kayak gitu. Nah gitu Pak. Terus yang mendasarinya dengan sekarang tidak mendukung atau percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi itu apa? Kalau Umi jargonnya gini saja, orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi ya harus bersifat ataupun berakhlak baik. Kalau mereka akhlaknya bobrok, kenapa harus aku percaya? Kan seperti itu. Iya. Seperti itu. Dan mungkin itu oknum kata mereka, tapi kebanyakan yang Umi kenal seperti itu. Iya. Jadi Umi ya agak-agak ngambang. Gitu. Kalau boleh tahu berapa tahunnya dengan menikah dengan Habib? Kehidupan Kalau keluarga 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tapi kan jarak dan waktu, artinya kita kadang ketemu kadang tidak seperti itu. Jadi nggak serumah 24 jam terus? Enggak, karena dia pembisnis. Oh. Kita hidup dulu Umi hidupnya di Jakarta karena Umi tuh punya lansia sebenarnya tadinya, tapi udah almarhum, makanya udah terlanjur di sini. Tapi insya Allah juga bulan depan rumah ini sepi karena anakku yang gede mondok lagi. Jadi nggak ada temennya. Nah, terus sampai punya anak nggak? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak lah. Emang tujuannya juga nggak bikin anak sih. Bikin enak doang. Nah, itu Sidul TV Al-Wahhab, apa yang dikisahkan oleh Umi Karim, bahwa sekarang itu acara Habib-Habib yang bikin acara-acara macam-macam, bahkan berbagai daerah, berbagai desa, acara-acara Habib itu jamaahnya brodoli, ambrol, kayak musim gugur. Karena apa? Edukasi tentang keaslian nasab Balu sebagai keturunan Nabi itu terus kita gencarkan. Pentingnya kita menyuarakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, supaya mereka yang masih mendewa-dewakan dan mengkultuskan bahwa Habib itu wali keturunan Nabi, itu mereka sadar dan tidak lagi mengakui bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi. Kita bukan tidak mengakui adanya keturunan Nabi, jangan salah ya. Keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Hasan dan Husain, melalui Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, itu akan tetap ada sampai hari kiamat, melalui Zainal Abidin dan seterusnya, sampai hari kiamat akan tetap ada. Tetapi Habib ini bukan bagian dari keturunan Nabi Muhammad, karena mereka mendompleng, menggunakan silsilah Nabi yang sebenarnya, dicangkokkan ke salah satu keturunan Nabi yang asli, sehingga kemudian mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ketika orang-orang sudah percaya bahwa mereka Habib-Habib itu dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad, mereka bertindak sewenang-wenang. Ada yang merampas harta warga, ada yang merampas istri, ada yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang mempermainkan wanita, macam-macam, saudara. Jadi si ibu ini, Umi Karim, kemudian dia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya yang Habib itu karena alasannya seperti tadi sudah kita dengarkan, bahwa dia tidak mau menikah atau berkeluarga dengan orang yang pahamnya berbeda. Pahamnya berbeda karena ternyata si Habib ini alirannya adalah Syiah.
Sementara Umi Karim ini adalah aktivis muslimat dari Patayat, mungkin dari Ibnu PPNU, Patayat, sampai sekarang menjadi ketua ranting muslimat. Sehingga akhirnya beliau Umi Karim memutuskan untuk bercerai dengan suami Habibnya yang ternyata alirannya Syiah. Dia tidak mau ada perbedaan aliran di dalam kehidupan rumah tangganya. Saya acungi jempol, mantap itu. Dan ketika saya tanya udah sampai punya anak enggak? Belum. Enggak sampai punya anak, hanya 2 tahun. Jadi ternyata menikahnya itu bukan untuk bikin anak, tetapi hanya untuk cari enak. Cari enak katanya. Ya cari enak. Cari enak. Hasil dari enak itu dinamakan anak. Ternyata dia hanya cari enak sehingga tidak jadi anak. Nah, itu sedulur TV Al-Waha, karena dalam hal ini, dalam polemik nasab, dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk menentukan sikap. Saya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, atau tetap mendukung, mengikuti pengakuan-pengakuan dari para habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini dibutuhkan ketegasan dan keberanian. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.